Perkenalkan, nama saya Nathaniel Citra Faustin dari kelas 10 PPLG 5, absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi Python dan looping. Yang pertama ada fungsi Python. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat mengatur potongan-potongan kecil kode tersebut supaya lebih mudah untuk dikelola. Fungsi juga menyediakan cara untuk mengelompokkan beberapa kode ke dalam tugas-tugas kecil yang dapat dipanggil dari berbagai tempat di program. Selain itu, fungsi juga mencegah kode kita menjadi semakin besar. Misalnya, ketika kalian membuat sebuah program yang kompleks, pasti akan ada beberapa kode yang kalian tulis ulang di beberapa kondisi. Hal ini malah akan membuat kode semakin besar dan sulit untuk memonitoring kode tersebut. Apalagi saat terdapat bug atau kesalahan pada kode tersebut, kalian harus memperbaiki kesalahan tersebut secara berulang dan di tempat yang berbeda. Jika kode tersebut terkandung dalam satu fungsi, kita hanya perlu memperbaiki sekali di tempat yang sama. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari tentang fungsi di Python supaya kode program dapat lebih mudah untuk ditulis dan dibaca. Lalu, yang pertama ada definisi Python. Definisi Python, program yang baik terdiri dari beberapa fungsi. Fungsi merupakan blok kode yang diberi nama dan dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu. Fungsi digunakan ketika kita memiliki blok kode yang harus dieksekusi beberapa kali dalam suatu program. Dengan ini kita dapat menghindari pengulangan dan membuat kode menjadi dapat digunakan kembali. Ini karena kita hanya perlu menulis fungsi sekali, tetapi tidak dapat mengeksekusinya berkali-kali sesuai dengan yang kita mau. Fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal atau bawaan built-in function dan fungsi eksternal atau user-defined function. Fungsi internal atau bawaan built-in function. Fungsi bawaan merupakan fungsi yang sudah tercapai dalam bahasa pemrograman tanpa perlu mendefinisikan terlebih dahulu. Kita dapat langsung menggunakan fungsi ini dengan memanggil nama fungsi tersebut. Sebelumnya kita sudah menggunakan beberapa fungsi bawaan seperti print, input, in, bool, list, dan lain-lain. Ini adalah contoh fungsi bawaan yang ada di Python. Untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing fungsi bawaan tersebut, silakan membaca dokumentasi resmi Python. User-defined function atau fungsi eksternal. Meskipun Python menyediakan banyak fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu, tetapi hal itu masih tidak cukup untuk mengatasi permasalahan saat membuat program. Untuk itu kita perlu membuat atau mendefinisikan fungsi sendiri. Fungsi definite function atau fungsi eksternal merupakan fungsi yang didefinisikan sendiri untuk melakukan tugas tertentu. Ini contohnya. Lalu kebanyakan fungsi yang kita definisikan sendiri digunakan untuk membuat sebuah modul terpisah dari kode program utama. Modul di Python merupakan pusaka kode yang dapat digunakan kembali dan memiliki ekstensi PY yang mengimplementasikan sekelompok metode dan statement untuk menggunakan modul ke dalam kode program. Kita harus mengimportnya terlebih dahulu menggunakan keyword import. Kita akan mencoba menggunakan fungsi eksternal yang ada di modul math. Modul math merupakan bagian dari Python standar library yang menyediakan fungsi dari beberapa operasi matematika. Ini contohnya fungsi eksternal ya. Untuk menggunakan fungsi yang ada pada modul math, kita harus mengimpor terlebih dahulu seperti pada kode import math atau kemudian kita harus menuliskan nama modul, nama fungsi seperti pada kode math square yang menggunakan fungsi akar kuadrat atau square root pada modul tersebut. Yang kedua, membuat dan menggunakan fungsi. Sebuah fungsi dapat mengambil sejumlah parameter input dan mengembalikan sejumlah output. Kalian dapat melakukan dua hal dengan fungsi, antara lain mendefinisikan dengan 0 atau lebih parameter dan memanggilnya dengan 0 atau lebih argumen. Untuk membuat sebuah fungsi, kita mulai baris baru dengan keyword def, diikuti oleh spasi, kemudian nama yang dipilih untuk fungsi tersebut diikuti oleh tanda kurung tanpa spasi sebelum di dalamnya
kemudian diletakkan titik 2 pada akhir baris tersebut. Ini ada contohnya parameter itu. Sebuah fungsi diawali dengan keyword def, kemudian diikuti oleh nama fungsi, memiliki aturan seperti penamaan pada variabel. Parameter merupakan variabel yang tercantum di dalam tanda kurung dan dipisahkan tanda koma jika ada lebih dari satu. Titik 2 diperlukan pada akhir dari header. Header merupakan baris pertama dari fungsi yang mencakup nama fungsi dan parameter. Blok atau blok kode mendefinisikan badan fungsi atau body dimulai pada baris berikutnya dari header yang harus memiliki tingkat identitas yang sama. Berikut kita akan mencoba membuat suatu fungsi sederhana untuk mengucapkan selamat pagi. Itu adalah contohnya. Contoh di atas merupakan fungsi yang paling sederhana. Pada baris pertama, kita menggunakan keyword def untuk memberitahu Python bahwa kita mendefinisikan suatu fungsi. Kemudian kita beri nama greeting pada fungsi tersebut. Fungsi tersebut tidak membutuhkan informasi atau parameter untuk melakukan tugasnya. Sehingga tanda kurung tetap wajib meski kosong. Akhirnya, definisi fungsi tersebut diakhiri dengan tanda titik 2. Hal ini menandakan akhir dari header fungsi tersebut. Selanjutnya, kita isi bagian dari body yang memiliki identitas sama dengan suatu expression atau instruksi tertentu. Pada fungsi tersebut, baris pertama dari body kita isi dengan docstring yang menjelaskan mengenai apa yang dilakukan tersebut. Pada baris setelahnya, kita isi dengan instruksi print selamat pagi. Terakhir, kita mengetikkan greeting tutup kurung untuk menggunakan atau memanggil fungsi yang telah kita buat. Selanjutnya, ada argumen dan parameter. Kita juga bisa melewatkan informasi untuk dikerjakan oleh suatu fungsi. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus memasukkan nama parameter di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Parameter merupakan variabel yang tercantum di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Sedangkan argumen merupakan nilai yang dikirim ke fungsi ketika dipanggil. Di dalam tanda kurung dari greeting user merupakan sebuah parameter. Ketika sebuah fungsi memiliki parameter, kalian harus memberikan argumen saat memanggilnya atau fungsi tersebut tidak bekerja atau error. Ini contoh yang error. Jadi ketika kita menambahkan sebuah parameter pada fungsinya, maka wajib kita menambahkan argumen ketika memanggil fungsi tersebut. Suatu fungsi bisa memiliki lebih dari satu parameter. Ketika fungsi memiliki banyak parameter, kalian juga harus menambahkan argumen sebanyak parameter dari fungsi tersebut. Ini contohnya. Pada contoh tersebut, 2 parameter pada fungsinya, jadi kita harus menambahkan 2 argumen saat memanggil fungsi tersebut. Fungsi yang mengembalikan suatu nilai. Sejauh ini, fungsi yang telah kita buat menampilkan output di layar, sehingga dapat langsung memastikan fungsi tersebut berfungsi. Akan tetapi, dari fungsi tersebut tidak mengembalikan sebuah nilai, jadi kita harus memasukkan fungsi tersebut ke dalam variabel Python. Sebuah variabel. Python akan mengembalikan none. Ini contohnya. Dalam kehidupan nyata lebih umum bagi fungsi untuk mengembalikan beberapa nilai dan memasukkan ke dalam variabel yang ditentukan dalam kode pemanggilan. Baris yang melakukan pemanggilan suatu nilai biasanya adalah baris terakhir dari fungsi yang diikuti dengan spasi dan nama variabel atau beberapa ekspresi yang berisi nilai yang akan dikembalikan. Ini contohnya. Untuk membuat sebuah fungsi yang mengembalikan suatu nilai, kita dapat menggunakan keyword return atau keyword return digunakan untuk mengirim hasil kalkulasi fungsi kembali
Ya, fungsi kembali pemanggil. Fungsi yang tidak memiliki keyword return dinamakan void function dan dia mengembalikan non. 3. Variabel scope. Sampai saat ini kita telah menggunakan variabel di berbagai tempat kode program. Akan tetapi tidak semua variabel dapat diakses dimanapun dalam kode program. Hal ini memunculkan sebuah konsep scope. Scope merupakan wilayah program Python di mana namespace dapat diakses secara langsung. Python memiliki dua jenis scope, yaitu local scope dan global scope. Sebuah variabel dikatakan sebagai variabel global jika nilainya dapat diakses dan dimodifikasi di seluruh kode program. Dengan variabel lokal merupakan variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Variabel lokal di dalam definisi fungsi memiliki ruang lingkup lokal. Ada selama fungsi tersebut dijalankan dan tidak dapat diakses oleh kode manapun di luar definisi fungsi. Ya, ini adalah contoh fungsinya. Itu dari contoh di atas, kita dapat memastikan sendiri bahwa variabel global dapat diakses di tempat kode program manapun, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Sedangkan variabel lokal hanya dapat diakses di dalam fungsi saja. Akan tetapi, ketika kita mencoba mengakses variabel lokal di luar scope atau di luar fungsi, maka akan menghasilkan error. Pada contoh tersebut, kami mencoba mengakses variabel y yang didefinisikan di dalam fungsi lokal. Python akan mengembalikan error karena tidak ada nama variabel yang berada di global scope. Dapat disimpulkan, Python akan mengevaluasi keseluruhan kode program untuk mencari sebuah variabel lokal terlebih dahulu. Selanjutnya, Python baru akan mencari variabel global jika tidak ditemukan variabel lokal tersebut. Terakhir, jika tidak ada ditemukan nama variabel terkait pada local scope maupun global scope, Python akan mengembalikan error. Uniknya, Python memiliki cara untuk menjadikan sebuah variabel lokal menjadi variabel global. Hal ini dapat dilakukan menggunakan keyword global. Ini contohnya. Lalu, untuk menggunakan keyword global, kalian harus mengetikkan terlebih dahulu, kemudian nama variabel yang scope-nya akan dijadikan global. Yang keempat, function lambda map filter. Pada uraian di atas, kita telah belajar menjadi sebuah fungsi menggunakan keyword def. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah fungsi anonim atau anonymous function. Python mendukung konsep fungsi anonim, juga disebut dengan fungsi lambda. Kemudian, bagian anonim dari nama tersebut didasarkan pada fakta bahwa fungsi tersebut tidak perlu memiliki nama. Kita menggunakan fungsi anonim ketika kita memerlukan fungsi tanpa nama untuk jangka waktu yang singkat. Berikut contoh penggunaan fungsi anonim. Pada sintak tersebut, kami membuat sebuah fungsi anonim sederhana yang digunakan untuk menambahkan dua nilai. Definisi fungsi anonim tersebut ditunjukkan pada ponokan sintak lambda x, y, x plus y, dan menugaskan pada variabel bernama penambahan untuk memanggil fungsi tersebut. Kita harus mengetikkan nama variabel yang berisi fungsi tersebut karena fungsi tersebut memiliki dua parameter. Kita harus menambahkan dua argumen juga saat memanggil fungsi tersebut. Penambahan 5,10. Sama seperti keyword def, lambda juga dapat menggunakan banyak parameter. Ini contohnya. Pada contoh tersebut, kami membuat sebuah fungsi anonim dengan dua parameter. Jadi untuk memanggilnya fungsi tersebut harus menyertakan dua argumen. Pada kenyataannya, fungsi lambda banyak digunakan bersamaan dengan fungsi bawahan, map, dan filter. Fungsi map dan filter. Fungsi map akan menerapkan fungsi yang diberikan kepada setiap item dari iterable, list, tuple, dan lain-lain. Dan mengembalikan sebuah hasil berupa iterable juga. Fungsi ini membutuhkan dua parameter, yaitu fungsi dan iterable. Function atau fungsi akan dieksekusi dan diterapkan pada setiap item iterable yang diberikan. Iterable data yang setiap itemnya akan dikenakan sebuah fungsi. Berikut adalah contoh implementasi penggunaan fungsi map dan lambda secara bersamaan. Pada contoh tersebut, kami membuat fungsi yang menguadratkan setiap item pada variabel data. Pertama, kami membuat iterable berupa list yang berisi data integer
untuk diterapkan pada fungsi nantinya. Dan pada potongan sintak eksponensial sama dengan map list map lambda x sama dengan x bintang-bintang 2, data, kami membuat sebuah fungsi kuadrat menggunakan lambda dan map yang kemudian hasilnya ditaruh pada variabel eksponensial. Perlu diingat, fungsi map hanya akan mengembalikan sebuah objek map. Untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam objek tersebut, kita perlu melakukan casting, yaitu mengubah objek menjadi sebuah iterable. Contoh yang diubah menjadi tipe data list. Terakhir, potongan sintak yang menampilkan perbandingan data sebelum dan sesudah dikenakan fungsi tersebut. Selanjutnya adalah fungsi filter. Sama seperti namanya fungsi filter, digunakan untuk memfilter sebuah iterable sesuai kondisi yang ditentukan. Fungsi ini memfilter iterable asli dan meneruskan item yang mengembalikan true untuk fungsi yang disediakan. Sama seperti map, fungsi ini juga membutuhkan dua parameter, yaitu fungsi dan iterable. Fungsi yang menguji apakah tiap item dari iterable mengembalikan true atau false. Iterable data berupa iterable yang setiap itemnya perlu difilter. Berikut adalah contoh implementasi penggunaan fungsi filter dan lambda secara bersamaan. Pada contoh tersebut, fungsi lambda digunakan dalam fungsi filter yang memeriksa setiap item pada variabel data apakah termasuk bilangan genap atau tidak. Kemudian fungsi tersebut akan memfilter setiap item yang cocok dengan kriteria yang ditentukan oleh fungsi lambda dan hanya akan membalikan item-item yang sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya yang kelima, recursive function. Di Python, legal baginya sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri disebut recursive, sedangkan proses eksekusinya nanti akan disebut recursion. Salah satu contoh paling umum digunakan dari fungsi rekursif adalah menghitung nilai faktorial. Faktorial n adalah hasil kali semua bilangan 1 sampai dengan n. Misalnya 5. Ya, misalnya ini. Dan ketentuan untuk O sama dengan 1 perlu diperhatikan, misalnya 5 tanda seru sama dengan 5 kali 4, dan secara umum 5 n tanda seru sama dengan n-1. Jadi fungsi faktorial dapat didefinisikan dalam istilah dirinya sendiri. Berikut merupakan contoh penggunaan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Supaya rekursif tidak memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus, kita harus menentukan kasus di saat nilai n sama dengan 0. Pada contoh tersebut kita mengetikkan return sintak return pada saat n sama dengan 0 sama dengan jika sebuah fungsi rekursif tidak pernah mencapai base case, ia akan terus melakukan pemanggilan rekursif selamanya dan pemrograman akan terus berjalan. Hal tersebut disebut infinite recursion. Yang keenam, fungsi pada library BioPython. Setelah memahami fungsi, kita akan mencoba menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada library BioPython. BioPython merupakan salah satu, sebentar kita cek dulu. BioPython merupakan salah satu library Python yang menyediakan berbagai alat untuk biologi molekuler maupun biologi komputasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan berkunjung ke laman resmi library BioPython. Ini ada webnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan pengguna metode dan fungsi yang pemrosesannya sekuen DNA sederhana. Bayangkan ketika kalian memiliki sequence atau urunan nucleotide DNA yang dimulai dari 5 ke 3 seperti contoh berikut. Kemudian kalian ingin menemukan komplement 3 ke 5 dari DNA kemudian tersebut dan mengubahnya menjadi untaian RNA. Untuk mengembalikan library BioPython, kalian harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Menginstal BioPython sangat mudah dengan mengetikkan pip install BioPython pada collab notebook kalian masing-masing. Setelah sukses terinstall, kita sudah dapat menggunakan fungsi yang ada pada modul tersebut. Di sini kita akan fokus pada seq object karena bekerja dengan sequence DNA. Ya. Terus kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya ya guys, yaitu looping. Apa itu looping? Yuk kenali lebih dalam. Pengertian looping. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa pemrograman dikenal suatu istilah dinamakan loop atau looping. Adapun loop adalah kode program untuk melaksanakan suatu instruksi hingga instruksi tersebut selesai dilakukan oleh sistem. Adanya loop ini cukup berguna pada suatu sistem komputer. Tujuannya agar perintah yang diberikan kepada sistem dapat tercapai dengan baik. Bila pengguna komputer ingin memberikan perintah, loop akan bekerja dengan menuliskan sintak untuk nantinya mendapatkan hasil dari perintah yang diinstruksikan.
Pengguna komputer pun tidak perlu harus berulang kali dalam menuliskan sintak dan hanya menggunakan teknik loop atau menulis statement sebagai perintah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Perintah yang menggunakan loop sendiri dapat bermacam-macam seperti perintah untuk mendapatkan data, perintah untuk mengubah data, dan hingga perintah melakukan perhitungan secara berulang-ulang dan memastikan kesamaan jawaban. Pada struktur loop, sistem loop akan mengajukan pertanyaan dan jika jawabannya membutuhkan tindakan dari loop, maka itu akan dieksekusi. Pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut diajukan lagi nantinya jika tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Adapun setiap pertanyaan yang diajukan oleh loop untuk dikonfirmasi tersebut dengan literasi. Apa itu jenis loop? Setelah mengetahui loop adalah bahasa pemrograman yang digunakan melakukan instruksi yang diberikan berulang pada komputer, berikut ini juga akan dijelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis looping. Entry controller loop. Jenis loop yang pertama ialah entry controller loop, di mana yang dimaksud dengan jenis ini suatu kondisi eksekusi sebelum badan dari loop. Umumnya jenis ini disebut dengan pre-checking loop, exit controller loop. Adapun exit controller loop merupakan kondisi di mana pemeriksaan dilakukan setelah adanya eksekusi di badan dari loop. Ini disebut checking loop. While loop, jenis pertama yakni while loop, di mana while loop adalah jenis loop yang paling mudah digunakan pada sistem loop. Loop ini merupakan loop yang berjenis entry controller di mana diperiksa atau dievaluasi sebelum dilakukan pemrosesan dari data sebuah loop. Do while loop. Jenis kedua yakni do while loop, yang mana algoritma looping dengan bentuk seperti halnya while looping yang punya perbedaan pada cara melakukan eksekusi, di mana while loop melakukan eksekusi namun tidak sama di mana eksekusi dilakukan pada saat badan telah selesai untuk dieksekusi. Jenis ini kerap dikenal dengan sebuah exit control app. Pada beberapa situasi, seorang programmer perlu melakukan eksekusi badan loop paling mendasar, yakni saat codingan kondisi sedang salah. Jenis do while loop ini badan loop hanya dapat dieksekusi apabila situasi setelah benar. Bila kondisi benar, maka loop yang akan melakukan eksekusi dari badan loop. Namun jika tidak benar, maka kendalinya nanti akan dikembalikan lagi keluar dari jenis loop tersebut. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik while loop dan juga do while loop, di mana perbedaan tersebut pada cara penulisan while. Pada jenis while loop, while sendiri pada bagian awalnya dari badan sebuah loop. Adapun do while loop, tulisan while pada akhir disertai dengan titik koma menegaskan bahwa itu jenis do while loop. For loop, jenis ketiga loop adalah for loop, di mana merupakan struktur loop sifatnya efisien yang terapkan dalam bahasa pemrograman kelas C. Untuk struktur umum dari loop ini yakni kurang buka statement lalu kurung tutup statement. Penggunaan looping. Adapun untuk penggunaan looping adalah sebagai berikut. While loop. Penggunaan loop ini dilakukan guna mengulang kode tertentu dengan frekuensi waktu yang tidak terbatas. Do while loop. Penggunaan do while loop yakni kode eksekusi sekali lalu kemudian diulangi di mana tergantung kondisi loop pada saat menjalankan suatu kode di waktu akhir. For loop. Pengguna for loop dikhususkan untuk literasi yang membuat kode dijalankan berulang-ulang. Kesimpulan dari penjelasan yang telah kita sampaikan terkait dengan pengertian loop, yakni suatu kondisi perintah yang dimana diulang-ulang terus-terusan agar nantinya sebuah kondisi yang diharapkan dapat tercapai.